Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam guyub rukun selawase untuk dulur-dulurku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu dimudahkan dalam cari rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Berita yang lagi panas, berita yang lagi viral antara organisasi PSHT dan organisasi Pagar Nusa. Ini yang lagi rame di segala medsos yang seperti itu, di Kediri serta di Bojonegoro. Ini dari Cak Nun langsung angkat bicara mengenai kedua belah pihak organisasi tersebut, serta dari sesepuh-sesepuh baik dari PSHT maupun dari Pagar Nusa. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Ada di sini perguruan Nyun Sewu, kita ada beliau-beliaunya, ada SH Teratai sama Pagar Nusa. Ini antara dua ini. Oke, sip. Oknum ya, bukan dua perguruan bertengkar, tapi arek-arek teko kuno sebagian, musuh arek-arek teko kono sebagian lah ngono. Oke. Akare silat iku apa? Wite iku apa? Ranting cabangnya apa? Godhonge iku apa? Kembangnya apa? Woe apa wong silat iku? Apa sih? Woe tujuannya Pagar Nusa. Woe SH Teratai. Woe iku apa? Harus kita pastikan, harus kita tentukan. Apakah arek-arek gelut iku woe? Bukan. Nah, kudu dideleki kok woe apa. Nah, karena silat juga sebuah tarian yang bagus gitu ya. Supaya engkau menikmati silat sebagai berkah, bukan silat untuk ngedani wong, menang-menangan karo wong. Saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita, sahabat-sahabat kita. Dadi nek kate gelut rek pindah nang tarian ya. Gitu? Begitu kate gelut ternyata joget wong loro tapi gerakan silat gitu ya. Ya insyaallah, ya Allah, sapa ae sing kate gelut, sing kate kerengan, sing kate tukaran, sing kate berkelahi, sing kate duel oleh malaikat dibatalkan. Jadi kita harus memahami, kita harus paham apa sebenarnya tujuan dari organisasi kita masing-masing, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Cak Nun, dari akar, pohon, ranting, dan buahnya. Jadi buahnya apa? Seperti apa tujuan dari organisasi masing-masing. Kita harus kembali kepada ajaran kita masing-masing. Sebenarnya untuk apa kita ikut organisasi atau ikut pencak silat, itu untuk apa tujuannya? Mari kita lanjutkan. Karena ketua PS Pagar Nusa serta SH Teratai hadir, maka saya mohon dengan sangat mengingatkan kembali kita semua prinsip dasar dari masing-masing perguruan itu apa. Singkat, tidak ada masalah. Nek nganggo sing cara sing aku ngomong mang, ibarat wit, woe SH Teratai ku apa? Woe Pagar Nusa iku apa? Kembangnya monggo, godhongnya monggo, wite, akarnya, tanahnya piye monggo, tapi pokoknya yang penting woe ku apa jane? Apakah orang yang berkelahi di jalan itu woe persilatan gitu ya? Tepuk tangan semua, Mas, sampean berdiri di sini aja kita ya, supaya bisa langsung berkomunikasi. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun atas waktunya. Sebenarnya ajaran SH Teratai itu pencak silat itu bukan pelajaran utamanya, Cak Nun. Bukan pelajaran utamanya. Jadi SH Teratai itu ibaratnya pencak silat itu bumbu-bumbunya atau apa-apanya gitu ya. Ajaran utamanya adalah membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu ajaran utama SH Teratai. Dalam kesempatan hari ini saya terima kasih sekali kepada Bapak mantan Kapolsek Besuki. Mudah-mudahan beliaunya menonton malam ini. Karena di wilayah Besuki tercipta paguyuban Cipta Rukun yang bisa merukunkan antara Pagar Nusa dan SH Teratai. Yang sampai saat ini di Kecamatan Besuki saya anggap sangat kondusif di antara kecamatan-kecamatan yang lain.
Jadi mudah-mudahan dari semua pengurus dari ranting sampai cabang Setulungagung bisa mencontoh ini di tempat Besuki. Karena di Besuki antara Pagar Nusa, antara Esatrate, antara Buti Suci Melati, Bintang Surya, ada Tapak Suci, itu dalam wadah, satu wadah yang namanya Cipta Rukun yang diciptakan mantan Kapolsek Besuki Bapak Randi Irawan MSI. Jadi terima kasih, mudah-mudahan Bapak Kapolsek yang baru, Bapak Sumaji, bisa meneruskan cita-cita luhur Bapak Randy. Dan saya terima kasih sekali Gus Wid, apa namanya kalau ketua rayon atau ranting kalau di kecamatan, ketua anak cabang Pagar Nusa Mas Imam Rozikin, itu orang yang betul-betul berjuang untuk Pagar Nusa, untuk merukunkan antara Esatrate sama Pagar Nusa. Jadi saya terima kasih pada Mas Imam Rozikin dan pengurusnya, karena sering kita bertemu, sering kita berkumpul ngopi bareng, hampir setiap malam Jumat kita bertemu dengan Mas Imam Rozikin. Jadi kalau di Besuki katanya tidak aman, tidak amannya di mana? Jadi tidak ada antara perbedaan antara Esatrate dan Pagar Nusa dengan perguruan-perguruan yang lain. Jadi kalau ada katanya Besuki itu tidak aman, tidak kondusif, tolong buktikan dulu tinggal di Besuki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita dengarkan bersama dari pimpinan Pagar Nusa. Beliau MH Ainun Najib yang sangat saya idolakan, juga sahabat-sahabatku, keluarga besar IPSI. Jadi semua yang ada di Indonesia pencaksilat ada namanya IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Jadi semua tujuannya adalah satu, untuk menegakkan NKRI. Jadi pada malam hari ini, monggo kita harus melepaskan egosentris, ego secara pribadi. Perguruan yang ada di Indonesia itu sama tujuannya, adalah liutammima makarimal akhlak, untuk membenahi akhlak masyarakat Indonesia. Dulu pencipta-pencipta pencaksilat ini adalah untuk mengumpulkan dari beberapa elemen-elemen masyarakat. Akhirnya terciptalah beberapa perguruan-perguruan. Karena apa? Dulu kita ini adalah dijajah oleh kolonial Belanda. Akhirnya ada laskar-laskar yang mendirikan pencaksilat-pencaksilat. Karena apa? Untuk melawan para penjajah itu. Dan juga jangan sekali lagi menyebut organisasi yang berkelahi di jalan. Itu adalah oknum. Jadi Bapak dari kepolisian, Bapak dari TNI, saya mohon nanti minimalisir konflik mulai dari tingkat RT. Kalau sudah ada gerakan yang sudah diketahui oleh tingkat RT, nanti ada Bapak Babin Kantipmas dan juga Bapak Babinsa. Jadi kalau sudah dari kecil, dari RT sudah ada kelihatan ada klesek-klesik mau ada gerakan, tumpas itu dia. Laporkan kepada aparat. Saya sering kali waktu rapat di Polres, di Tulungagung maupun di Trenggalek, itu sering saya sampaikan. Yang disalahkan ini selalu organisasi, padahal itu oknumnya. Kalau kita stakeholder ini bisa kerjasama bareng, insya Allah tidak ada konflik yang ada di jalan. Saya juga merasa merasa bangga pada malam hari ini dikomando oleh beliau MH Ainun Najib. Bisa kita duduk bersama. Intinya manusia itu sama. Jadi saya mohon kita sebagai orang pesilat, mari kita ciptakan Tulungagung ini adalah kota pesilat. Allahumma. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya singkatkan lagi ini, bukan hanya semua perguruan silat itu sama tujuannya, tapi sesungguhnya semua pergerakan manusia itu sama tujuannya, kalau dia mengerti hidupnya. Jadi misalnya Esatrate mau menciptakan manusia luhur yang mengerti baik buruk
salah dan benar kan gitu ya. Pagar Nusa dalam nuansa dan perspektif yang sama. Ojo meneh kuwi, polisi ki tujuane ya padha. Tentara dianake tujuane padha. Negara ini ada tujuannya juga sama, yaitu menjadikan manusia hidup di dalam akhlak yang baik, kebijaksanaan hidup bersama-sama dalam keseimbangan dan lain sebagainya. Pokoknya jane padha. Kalau kita pakai Islam, hakikate padha. Mau Pagar Nusa, mau Esatratai, mau Bintang Surya, mau Tapak Suci, mau pencak-pencak yang lain. Dulu hanya pencak, sekarang pencak silat. Karena kalau pencak itu belum mengenal Islam, begitu ada Islam dia mengenal silat. Karena silat itu artinya cara untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi. Jadi silat itu tambahan untuk menyempurnakan nilai pencak, kan gitu. Nah, ternyata semua itu thariqat. Quran niku klopo, sadurunge dadi klopo dheke degan. Injil sadurunge degan dheke cengkir, yaitu Zabur. Sadurunge dheke bluluk, yaitu Taurat. Padha ta gak? Bluluk karo klopo karo cengkir karo degan. Padha, papat ta siji? Siji. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya tujuan dari organisasi, tujuan dari didirikannya sebuah organisasi pencaksilat itu sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk mendidik manusia agar bisa berbudi pekerti yang luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua sama ajarannya seperti itu. Baik itu dari organisasi manapun itu sama. Bahkan adanya negara itu juga tujuannya seperti itu, sama juga, biar manusia itu bisa berbudi pekerti yang luhur, bisa tahu benar dan salah, bisa bermoral, kan seperti itu. Dalam hal bahasa Arabnya akhlakul karimah, kan seperti itu, akhlak, perilaku atau tingkah laku kita. Sedangkan karimah itu mulia, baik, terpuji. Jadi supaya kita bisa berperilaku yang mulia, bisa bertingkah laku yang baik. Demikian. Sekian video dari saya Agung Wae, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dulurku semua. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling guyub rukun untuk semua dulur-dulurku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam guyub rukun selawase.